Inggris kecam Israel karena blokir bantuan ke Gaza. Menteri Luar Negeri, Menlu, Inggris David Cameron menuduh Israel menghambat aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dalam surat yang ditujukan kepada Alicia Keys, Ketua Komite Pemilihan Urusan Luar Negeri Inggris, Cameron mengatakan sangat frustrasi karena bantuan kemanusiaan ke Gaza secara rutin ditunda menunggu izin Israel. Dia juga menentang klaim yang dibuat mantan juru bicara Israel Elon Levy yang telah diskors mengenai penutupan penyeberangan Kam Abu Salem, Kerem Shalom, di Gaza Selatan pada Sabtu atas permintaan PBB. Penangguhan Levy terjadi menyusul perselisihan publik dengan Cameron di X. Menteri Luar Negeri Inggris itu meminta Israel mengizinkan lebih banyak truk bantuan masuk ke Gaza, yang ditanggapi oleh Levy, "Saya harap Anda juga sadar bahwa tidak ada batasan untuk masuknya makanan, air, dan obat-obatan, atau peralatan perlindungan ke Gaza, dan faktanya kapasitas penyeberangan tersebut lebih banyak. Uji kami. Kirim 100 truk lagi setiap hari ke Kerem Shalom dan kami akan mengirimkannya," papar dia. Cameron menulis dalam suratnya tertanggal 15 Maret, sebagai tanggapan atas klaim juru bicara Israel, "Saya dapat mengonfirmasi bahwa PBB tidak meminta agar penyeberangan Kerem Shalom ditutup pada hari Sabtu. Berdasarkan pemahaman kami, Israel menutupnya karena hari Sabat." Sejak melancarkan serangan terbarunya di Gaza pada Oktober 2023, Israel telah memperketat pengepungannya terhadap wilayah kantong yang terkepung tersebut. Otoritas Israel menuduh PBB tidak mendistribusikan bantuan secara efektif. Namun, dalam suratnya, Cameron menyatakan, penghalang utama tetaplah penolakan sewenang-wenang oleh pemerintah Israel dan prosedur izin yang panjang, termasuk beberapa pemeriksaan dan bukaan jendela yang sempit di siang hari. Menekankan pentingnya meningkatkan jumlah truk bantuan yang memasuki Gaza, dia mengulangi seruan agar Israel mengeluarkan lebih banyak visa kepada staf PBB yang diperlukan untuk memperluas distribusi bantuan, dan menyoroti Asosiasi Badan Pembangunan Internasional melaporkan lebih dari 50 permohonan visa yang tertunda. Dia menulis, penghalang utama adalah penolakan sewenang-wenang oleh pemerintah Israel dan prosedur izin yang panjang, termasuk beberapa pemeriksaan dan jendela yang terbuka sempit di siang hari. Saya setuju dengan komite bahwa meningkatkan jumlah truk yang masuk ke Gaza adalah hal yang penting. Saya tetap sangat prihatin bahwa bantuan apapun, termasuk bantuan Inggris, terhenti, tertunda, atau ditolak di perbatasan dengan Israel, ujar dia. Menteri Keamanan Nasional Israel pimpin ribuan warga Yahudi serbu Masjid Al-Aqsa. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali memberikan atau memimpin ribuan pendukung ultranasionalis ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Insan ini dikecam oleh negara-negara Muslim karena melanggar kesepakatan internasional. Masuknya Menteri
yang provokatif ke tempat suci pada hari Kamis terjadi ketika Yahudi merayakan Tisha B'Av, hari puasa untuk berkabung atas kanjuran dua kuil kuno Yahudi. Tempat ini penting bagi kami dan kami harus kembali ke sana membuktikan kedaulatan kami, kata Ben-Gvir. Ben-Gvir secara konsisten membuat pernyataan anti-Palestina dan merupakan mantan pemimpin pemuda dari kelompok yang sekarang dilarang yang dinyatakan Israel sebagai organisasi teroris. Kunjungan tersebut dilakukan ketika beberapa kelompok Yahudi Israel garis keras mempromosikan penghancur kompleks Masjid Al-Aqsa, salah satu situs tersuci dalam Islam dan simbol nasional Palestina, dan pembangunan kuil Yahudi ketiga sebagai gantinya. Sementara Yahudi Ultradoks bersama dengan kapal Rabi Israel bahkan secara tegas melarang masuknya orang Yahudi ke kompleks itu karena alasan agama. Namun, kelompok nasionalis dan Zionis seperti Ben-Gvir telah mendorong upaya untuk menguasai Masjid Al-Aqsa dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya 1.700 orang Yahudi telah memasuki situs tersebut di bawah perlindungan polisi. Orang Yahudi dilarang berdoa di situs tersebut sebagai bagian dari perjanjian status quo yang sudah berlangsung lama. Namun, banyak dari mereka yang masuk pada hari Kamis terlihat berdoa dan bernyanyi. Di masa lalu, ketegangan pecah di Tisha B'Av yang dianggap sebagai hari libur paling menyedihkan bagi orang Yahudi. Tapi tahun ini sejauh ini belum ada peningkatan besar. Kunjungan orang-orang Yahudi garis keras banyak dari mereka pemukim pada tahun lalu untuk menentang larangan sholat telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Kompleks tersebut telah dikelola di bawah wakaf yang didanai Yordania atau sumbangan keagamaan dalam ratusan tahun. Yordania mengutuk tindakan Ben-Gvir memperingati konsekuensi berbahaya mereka. Langkah seorang menteri Israel untuk menyerbu Masjid Suci Al-Aqsa yang melanggar kesucian serta praktik ekstremis. Selama kunjungan Ben-Gvir, sebelumnya pada bulan Mei, menteri membuat komentar menghasut mengatakan bahwa orang Israel menyendi atau mengendalikan seluruh Yerusalem. Masjid Al-Aqsa ini sering menjadi titik awal kekerasan. Pada bulan April, pasukan Israel menggerebek masjid saat jamaah berdoa selama bulan Ramadan, menembakkan gas air mata dan memukuli warga Palestina dengan granat kejut dan pentungan. Pasukan Israel menangkap dan memindahkan lebih dari 400 orang selama serangan itu, meskipun ada seruan global untuk meredakan ketegangan.